ketika motornya itu melewati gerbang kampus, tiba-tiba aja dia ngecium bau yang wangi banget menusuk hidungnya. Mana baunya itu mirip banget dengan bau bunga melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat horor, kembali lagi dengan gue Ray. Lanjut ke kisah horor di kampus part 2. Jadi di kisah kali ini gue mendapatkan cerita komplit itu dari salah satu teman gue yang bernama Si Boy. Masih ingat dengan Si Boy yang di video part 1? Ya, orangnya sama. Jadi kisah ini dialamin oleh salah satu junior gue, dimana dia itu ngalamin kejadian yang aneh dan serem banget, yaitu tersesat di kampus pada malam hari sendirian. Langsung aja kita mulai ke ceritanya dan feel the horror. Kita sebut aja namanya Arya. Jadi di suatu malam Arya ini ada sebuah kegiatan nih di kampus. Dan Arya ini berencana untuk menuju ke kampus sekitar jam 7 malam. Jadi setelah sholat maghrib, makan malam, Arya ini beberes lah untuk berangkat ke kampus. Singkat cerita, Arya ini berangkat ke kampus dengan motornya. Di awal perjalanan, Arya ini sama sekali nggak ada ngerasain gangguan-gangguan aneh yang terjadi pada dirinya. Namun, hal ini berubah di saat dia mulai memasuki wilayah kampus, di mana ketika motornya itu melewati gerbang kampus, tiba-tiba aja dia ngecium bau yang wangi banget menusuk hidungnya. Mana baunya itu mirip banget dengan bau bunga melati. Dan Arya tahu betul di sekitarnya itu gak ada tanaman bunga sama sekali. Tapi karena Arya ini orangnya positive thinking ya, dia terus tuh melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuannya. Kita sebut aja tempat tujuannya ini dengan gedung 1. Jadi setelah beberapa ratus meter, si Arya ini melewati gerbang kampus tadi. Bau tersebut masih tercium dengan jelas. Seakan-akan bunga melati itu dekat banget dengan hidungnya. Lagi dan lagi, si Arya ini gak menghiraukan yang dialamin pada waktu itu. Dan dia terus melanjutkan perjalanannya dengan ditemani bau bunga melati itu. Singkat cerita, si Arya ini udah nyampe nih di gedung 1. Langsunglah dia parkirkan motornya. Lalu dia turun dari motor. Dan di saat dia ingin melangkah masuk ke gedung, tiba-tiba dia merasa bingung sendiri. Lu tahu nggak kenapa? Sekelilingnya itu berubah. Si Arya ini tiba-tiba nggak tahu dia berada di mana pada waktu itu. Karena Arya ini nggak mau kebingungan terlalu lama, langsunglah si Arya ini nelpon salah satu seniornya yang udah ada di gedung 1. Kita sebut aja namanya Aji. Kira-kira percakapannya kayak gini nih. Halo Bang Aji. Bang, gue udah nyampe nih di gedung 1. Tapi kok gedung 1 berubah ya? Terus si Aji jawab, berubah gimana? Si Arya jawab lagi, iya bang, tadi gue udah nyampe di gedung 1. Tapi pas gue turun dari motor dan mau menuju pintu masuk gedung, tiba-tiba aja gue nggak kenal lagi dengan tempat gue berada sekarang. Dan si Aji udah mulai tuh ngerasain sesuatu yang nggak beres di sini. Dan Aji bilang ke si Arya, ya udah, gue jemput lo keluar. Bergegaslah si Aji ini keluar gedung 1. Tapi si Aji nggak nemuin siapapun di luar gedung. Dan disitulah perasaan aneh si Aji itu semakin kuat. Langsunglah si Aji ini bilang ke si Arya, ya udah, lu tunggu dulu aja di sana. Teleponnya gua matiin dulu. Gua mau ngumpulin anak-anak buat cariin lu nih. Lu sabar aja ya. Langsunglah si Aji ini masuk ke dalam gedung 1 dan mengecek dari ruangan ke ruangan untuk ngumpulin semua teman yang ada di gedung tersebut. Dan setelah semua teman berkumpul, si Aji ini langsung bilang apa yang Arya bilang tadi ke dia. Sontak semua teman-teman yang ada di sana itu terkejut. Tiba-tiba ada seorang teman yang langsung bilang ke si Aji, kita sebut aja namanya Rudy. Jadi Rudy bilang gini nih, Ji minta gue nomor telepon si Arya, gue mau nelponnya sekarang juga. Langsunglah si Aji ini ngasih nomor telepon si Arya dan dihubungin lah si Arya ini oleh si Rudy.
Jadi kira-kira percakapannya kayak gini nih. Rudy langsung aja bilang, di sekitar lu, sekarang lu lihat apa aja? Dan Arya pun menjawab, gua ngeliat di sekitar gua itu ada rumput ilalang, dan gak jauh dari gua itu ada lapangan basket. Dan si Rudy pun bilang, ya udah lu tunggu aja di sana, gua bakal pergi tempat lu. Langsunglah si Rudy dan teman-teman yang terkumpul tadi menyimpulkan si Arya berada di lapangan basket yang posisinya itu gak jauh dengan gedung satu ini. Dan bergegaslah mereka menuju ke lapangan basket tersebut. Namun setibanya mereka di lapangan basket itu, mereka nggak nemuin siapapun di sana. Dan si Rudy yang nggak kehabisan akal, dia tahu betul di kampus ini ada beberapa lapangan basket. Dan langsunglah dia dengan teman-temannya tadi menuju ke lapangan basket yang kedua, di mana lapangan basket ini lumayan jauh jaraknya dengan gedung satu tadi. Dan tibalah mereka di lapangan basket kedua. Tapi lagi dan lagi mereka nggak ada nemuin siapapun di sana. Tapi si Rudy ini ingat dengan perkataan si Arya tadi. Di dekat area itu ada semak-semak dan lapangan basket. Dan si Rudy ini meyakinkan bahwasanya lapangan basket kedua ini mirip banget nih dengan yang Arya bilang tadi. Langsunglah si Rudy ini nelpon si Arya. Kira-kira percakapannya gini, Arya, gue udah nyampe nih di lapangan basket yang lu bilang tadi. Tapi gue nggak ada ngeliat lu di sini. Dan Arya pun bilang, lu di mana bang? Gue juga nggak ada ngeliat lu di sini. Terus si Rudy bilang, gue sama teman-teman nih di lapangan basket. Terus si Arya bilang lagi, gue nggak ada ngeliat siapapun di sini bang. Terus si Rudy bilang lagi, coba deh lu berdiri di tempat yang terang. Dan si Arya ngejawab, bang, gue udah berdiri di tempat yang terang. Sama-sama bingung lah mereka di sana. Tapi si Rudy ini nggak kehabisan akal. Rudy pun bilang, ya udah, lu kesini pakai motor kan? Coba deh lu hidupin motor lu sekarang dan juga lu hidupin lampu motornya. Dan dilakuin tuh yang disuruh Rudy oleh si Arya. Dan beberapa detik kemudian, lu tahu nggak apa yang Rudy dan teman-teman lihat pada waktu itu? Mereka ngeliat cahaya lampu motor dari kejauhan. Dan disitulah Rudy dan teman-teman punya feeling mungkin itu si Arya. Namun di suatu sisi mereka juga nggak yakin dengan yang mereka lihat. Lu tahu nggak karena apa? Karena posisi Arya pada waktu itu. Jadi Arya dan motornya pada waktu itu jauh banget dari pinggir jalan, sekitar 50 meteran lah. Dan medan yang dilewatin Arya dengan motornya pada waktu itu sama sekali nggak bisa dimasukin ke logika. Karena dari pinggir jalan itu memang ada jalan yang menuju ke lapangan basket, tapi jalan itu mentok di situ aja. Sedangkan posisi si Arya itu berada di sebuah lorong pejalan kaki yang tempatnya itu jauh di belakang lapangan basket tadi. Jadi ya kalau kita deskripsikan, kalau si Arya ini ngelewatin jalan dari lapangan basket tadi, si Arya itu harus ngelewatin tembok pembatas lapangan basket yang tingginya itu sekitar 1 meter. Lalu dia harus ngelewatin rerumputan untuk menuju ke lorong. Dan si Arya dengan motornya ini harus ngelewatin selokan buat naik ke atas lorong tersebut. Dan di lorong itu teksturnya itu nggak datar. Arya dengan motornya harus melewatin beberapa anak tangga untuk mencapai posisinya saat itu. Dan kita tahu sendiri, medan seperti itu gak bisa dilewatin dengan motor bebek biasa. Lanjut ke cerita. Dengan perasaan percaya gak percaya, Bang Rudy dengan teman-temannya ini langsung menuju ke tempat cahaya lampu motor tersebut. Dan alhamdulillahnya Arya ditemukan dengan kondisi baik-baik aja. Langsunglah beberapa dari teman-teman tersebut membawa Arya ke pinggir jalan dan beberapanya lagi mengevakuasi motor si Arya. Dan pastinya evakuasi ini dilakukan dengan cara motornya itu diangkat. Setelah Arya dan motornya ini dievakuasi, langsunglah Bang Rudy ini inisiatif bilang ke si Arya, lu bonceng sama gua dulu aja, motor lu biar teman lain yang bawa. Dan pergilah mereka menuju ke gedung 1. Di saat perjalanan menuju ke gedung 1, untuk mencairkan suasana, si Rudy ini coba ajak si Arya itu ngobrol. Tapi anehnya si Arya ini nggak merespon sama sekali. Namun Bang Rudy ini tetap berpikir positif. Mungkin si Arya ini lelah dengan kejadian yang dialamin barusan. Setibanya mereka di gedung 1,
Dibawalah tuh Arya ini ke sebuah ruangan, dimana di ruangan tersebut Arya itu dikasihlah air minum sama teman-teman di sana. Namun si Arya itu hanya diam aja sambil duduk bersender ke dinding. Dan si boy yang pada waktu itu ada di sana bertanya-tanyalah dalam hati, si Arya ini aman gak ya? Si Arya ini aman gak ya? Sesaat kemudian kejadian, si Arya ini kesurupan. Dia teriak-teriak dan tindakannya itu kayak lost control gitulah. Langsung lah teman-teman yang ada di sana itu megangin si Arya dengan sekuat tenaganya. Tapi tenaga si Arya itu kuat banget. Dan si boy ini langsung teriak untuk minta tolong ke teman-teman yang lain buat megangin si Arya. Dan sontak datanglah tuh teman-teman dari luar buat megangin si Arya. Dan untuk informasi aja, si boy ini punya sebuah kemampuan yang berhubungan dengan gaib lah. Salah satunya menetralisir orang yang kesurupan. Dan di saat itu juga si boy itu pergi menuju ke tempat si Arya dan coba untuk menetralisir si Arya. Alhamdulillah, si Arya kembali tenang lagi. Dan dikasihin lah tuh air minum yang udah dibaca-bacain sama si boy tadi ke si Arya. Dan si Arya pun meminum air tersebut. Singkat cerita, setelah kondisi sedikit demi sedikit beranjak normal, teman-teman yang lain nanyain tuh ke si Arya, lu masih mau di sini atau kita antar pulang? Dengan kondisi badan yang masih lemas, si Arya pun bilang, boleh nggak anterin gua pulang aja, gua pengen tidur di kos-kosan. Dan akhirnya teman-teman yang berada di gedung 1 tersebut mengantarkan Arya pulang ke kos-kosannya. Dan setelah yakin Arya ini aman di kos-kosannya, mereka pun pulang ke tempat tinggal masing-masing. Well, dan teman-teman, sekian cerita gua pada kali ini. Menurut teman-teman gimana tuh cerita si Arya barusan? Dimana pada awalnya lu udah ngerasa nyampe di tempat tujuan lu, terus tiba-tiba aja lu nggak ngenalin lu berada di mana. Wah, bagi gue itu aneh dan serem banget sih. Ditambah ini kejadiannya malam hari, nggak siang hari. Oke, bagi sobat horor nih yang ingin kirim ceritanya ke gua atau ingin jadi narasumber di channel gua, langsung aja DM ke Instagram atau kirim ke email gua yang linknya gua udah taruh di deskripsi. Dan bagi teman-teman nih yang menyukai cerita gua, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share this video. Kita akhiri dulu ceritanya pada kali ini. Percaya nggak percaya, ini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.